Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPI, podcastnya generasi masa kini. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu UKM yang ada di IAILM. Dan sekarang kita udah kedatangan ketuanya, mungkin boleh perkenalan dulu Kak? Ya, baik, terima kasih. Saya sudah diundang di podcast ini. Ya. Nama saya Dwi Ardianto. Saya tinggal di Asrama Putra. Asal saya dari Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Oh, jauh ya Kak? Jauh. Mungkin bisa diceritakan dulu gimana asal usulnya Anda tahu gimana IAILM atau gimana perjalanan Anda ke sini mungkin? Oh, ya. Jadi dulu itu saya tahu ya ILM itu dari LDTKN Samarinda. Oh iya. Iya. Oh, yang dari Ikhwan mungkin ya? Iya, dari Ikhwan. Nah, dari itu tuh pas ketika itu saya tuh hampir putus asa karena ibu tuh dulu nggak menyetujui saya karena jauh. Oh, ke IAILM ini? Iya. Oh iya. Nah, saya sampai jujur aja saya tuh sampai nangis dulu tuh 3 hari. Saya sampai nangis itu, sampai dramatis banget ya Anda. Nah, akhirnya saya kedapatan mimpi gitu. Saya kedapatan mimpi di situ. Saya tiba-tiba mimpi ada di depan madrasah duduk dalam keadaan tengah malam. Di situ saya sendiri. Nah, di dalam mimpi itu saya ngelihat ada madrasah, ada Baitul Mal, ada masjid. Pas ketika itu kan saya belum pernah lihat pemandangan Suryalaya itu kayak apa. Oh iya. Belum pernah. Nah, pas saya pandang gitu ya, tenang gitu. Yang di dalam mimpi itu? Iya. Oh, ini Suryalaya gitu. Anda tahu itu yang di dalam mimpi itu Suryalaya dari mana tuh? Pas di mimpi, sebelumnya nggak pernah ngelihat di foto, di berita. Oh, yang dimanapun pertama kali dari mimpi itu? Iya. Oh. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi pas waktu itu keinget gitu dalam mimpi itu ada tiba-tiba getaran hati gitu kalau ini nih bagaikan arti dari Mankobah Syekh Abdul Qadir yang ke-22. Oh, kalau boleh tahu gimana tuh Mankobahnya? Yang saya tahu itu intinya kalau beliau itu kayak memakai alas kaki yang kayak misalkan sandalnya itu ada berliannya, terus pakaiannya juga mahal, tunggangannya yang mahal, surbannya juga mahal, bahkan ketika diminta sama muridnya itu dikasih. Nah, jadi kan kayaknya Syekh Abdul Qadir itu dari segi pakaian, rumah dan kepemilikannya lah ya. Nah, sangat mewah. Iya. Tapi kalau Abah itu dari segi Amaliyah. Bukan. Dari pembangunannya. Oh iya. Kan banyak gitu. Iya, benar banyak satu banget. Satu pondok bisa bisa memfasilitasi dari pendidikan dari yang terendah kayak misalkan TK, SD, ada MTS-nya, MA, SMA, bis itu SMK sampai kepada S1 dan S2-nya. Oh iya. Nah, jadi gitu teman-teman. Pendidikan yang ada di Suryalaya atau yayasan yang ada di sini itu mencakup semua ya, yang mulai dari terendah sampai tertinggi tadi kata Kak Ardi, yang dari TK sampai S2-nya. Nah Kak, tadi kan Kakak sampai ke bawah mimpi gitu tuh. Apa sih yang membuat Kakak sangat ingin masuk ke Suryalaya, atau yang membuat Kakak sangat kalau bahasa Sundanya kekeh mau masuk ke Suryalaya itu gimana tuh Kak? Kekehnya tuh karena ini sih sebetulnya karena kegundahan hati sebetulnya. Jadi yang lebih keresah mungkin. Iya, resah.
kan apa banyak ya alasan orang masuk tarekat ini karena pengen tenang hati. Iya benar, kan? iya benar banyak banget. Iya. Makanya orang-orang yang masuk ke tarekat ini tuh kebanyakan yang sudah sepuh-sepuh gitu, yang sudah bingung urusan dunia. Iya benar. Kan apa namanya urusan hidup itu makin kita berumur makin banyak masalah. Iya benar banget. Nah makanya itu pas saya masuk ke ini, ketika saya masuk itu baru pertama kalinya ke Suryalaya, saya masuk, pas saya pandang itu ada apa namanya Baitul Mal, ada madrasah dan masjid. Pertama masuk ke sini tuh sama persis kayak mimpi saya. Oh masya Allah. Itu jadi saya itu bangga gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Bersyukur. Mungkin itu salah satu petunjuk ya. Ya. Alhamdulillah dengan saya yang cerita yang kayak gitu ke ibu saya dibolehin. Oh alhamdulillah. Nah jadi gini guys, mungkin kesimpulan dari cerita Kak Ardi tadi yang mungkin yang dari awalnya ingin masuk ke kampus IAIN yang sangat bersikeras ingin masuk, yang tadinya gak diizinin sama orang tuanya sampai diizinin, selama kita yakin sama apa yang kita lakukan dan jalan kita itu benar, kita pasti akan mendapatkan petunjuknya, benar kan? Iya. Nah, ya, seperti yang sudah dialami oleh Kak Ardi ini. Nah, lalu untuk masuk ke IAIN itu gimana Kak? Proses awalnya tuh, yang dari Kalimantan mungkin kan kalau dari Kalimantan susah buat segalanya gitu untuk kesini dan harus langsung ke kampusnya gitu. Untuk pendaftaran gitu. Ya, untuk pendaftaran jadi online waktu itu. Oh iya, udah bisa online. Ya. Dan dipermudah sama pihak LD lah, alhamdulillah ada. Oh yang dari cabang. Ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman misalkan yang dari luar apa namanya dari luar sini ya, luar daerah, selama dia itu terdidik dari atau rekomendasi gitu dari pihak LDTKN, nah itu dapat pengurangan biaya gitu. Oh yang mungkin disebut ikhwan ya? Iya. Nah mungkin bagi teman-teman nih yang mau masuk IAIN tapi kurang atau masih rendah dalam ekonomi, mungkin ada temannya atau mungkin orang tuanya yang ikhwan yang di daerahnya ada LDTKN, nah mungkin bisa minta bantuan ke LDTKN buat minta keringanan dalam biayanya seperti yang dilakukan, seperti yang pengalaman Kak Ardi ini. Nah lalu kan di IAIN ini ada beberapa jurusan nih Kak. Iya. Kakak tadi masuk jurusan apa ya? Jurusan ini apa? Fakultas dakwah. Fakultas dakwah tepatnya. Prodinya di ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, apa nih yang membuat kakak ingin masuk ke prodi ilmu tasawuf ini? Karena di sana itu ya, di Kalimantan itu saya bukan menjelek-jelekan tadi tapi di sana emang ada sih jurusan ilmu tasawuf gitu. Tapi di sana jurusan kuliah tarekat. Jadi ada kampus yang jurusannya itu atau fakultasnya itu ada ilmu tasawuf. Tapi nggak ada tarekatnya gitu. Jadi mau tarekat apapun bebas. Jadi nggak dibatas gitu ya mau masuk tarekat apapun di kampus itu. Jadi salah satu alasan kakak masuk ke IAIN ini untuk mempelajari bagaimana tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah tepatnya begitu. Iya. Seperti itu. Oh iya benar. Nah jadi teman-teman kan kita ini sekarang lagi mau ngebahas tentang UKM yang ada di IAIN dan kebetulan kita sudah kedatangan ketuanya, yang mana kakak ini merupakan ketua dari salah satu UKM yang ada di IAIN, yaitu tepatnya Forum Dakwah Kampus, betul? Iya, betul. Nah, gimana aja tuh Forum Dakwah Kampus itu seperti apa? Mungkin boleh dikasih dulu gambarannya? Oh ya, jadi awalnya itu berdirinya UKM FDK itu dikarenakan ini nih, untuk apa namanya, pengembangan diri anak-anak mahasiswa sebagai ikhwan. Untuk pengembangan bagaimana cara mendakwahkan gitu? Ya bukan, untuk pengembangan dalam segi apa namanya itu tasawuf, terus tuh pengamalan tasawufnya mungkin, pengamalan amaliyahnya juga. Jadi tapi kan yang di IAIN itu ada jurusan ilmu tasawuf dan ada Forum Dakwah Kampus. Iya.
itu beda Kak pengamalannya gitu kan. Apa yang di forum dakwah kampus ini merupakan praktek atau merupakan pengamalan yang ada di ilmu tasawuf itu, yang ada di jurusan ilmu tasawuf. Oh gitu ya. Atau gimana tuh? Jadi apa namanya, di ILM sendiri itu setiap jurusan pasti praktek, ada praktek pengamalan ilmu tasawufnya. Iya benar. Nah, kayak misalkan dikirnya, riadohnya, sama qiyamul lailnya pasti ada. Tapi kalau misalkan di FDK itu sendiri itu lebih condong kepada kajian tasawuf gitu, kajian secara umum. Lebih ke poin tambahannya mungkin. Ya. Tambahan ilmu tasawuf. Oh iya. Nah kalau untuk programnya gimana tuh forum dakwah kampus itu? Untuk program sebetulnya ada beberapa, kayak misalkan zikir, terus tuh apa, kajian ilmu tasawuf, atau yang di ini kami sebutnya kalam. Kalam itu singkatan kajian latifah mubarakiyah. Kajian Islam latifah mubarakiyah. Kajian Islam latifah mubarakiyah. Ya. Oh iya. Jadi untuk sementara mungkin programnya cuma 3 ya? Ya. Ada dikiran, kajian Islam latifah mubarakiyah. Nah, sama terus, kalam. Bukan dustur. Oh, dustur. Oh iya. Pelatihan dustur. Sama apa namanya? Hadroh. Oh, hadroh. Nah, kalau untuk proses pelatihan yang 4 itu gimana? Apa mungkin dibagi 1 minggu pelatihan dusdur, 1 minggu pelatihan kajian, 1 minggu pelatihan hadroh, apa gimana tuh? Nah, jadi apa namanya itu, hari Senin itu dikiran. Misalkan dikir khotaman itu diambil 33 kali terus itu. Oh, di masjid itu Kak? Enggak, di tempatnya itu di ini aula mini atau biasanya di ini kelas. Di kelas. Nah kalau apa namanya, untuk pelatihan dustur di aula mini, terus kalau yang apa namanya hadroh itu kami belum jalan lagi dikarenakan alat. Ini nih teman-teman, by the way buat yang belum tahu apa itu dustur itu merupakan suatu bacaan atau bacaan Al-Quran yang dibacakan sebelum adzan kalau gak salah ya. Dan bacaannya itu dari Al-Quran yang mengandung arti-arti untuk meningkatkan kualitas ibadah atau gimana tuh? Apa namanya, kurang lebih begitu. Jadi kalau dulu itu ya, pas di zamannya Pak Toha itu bukan dustur namanya, tapi ustur. 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 Pas ketika itu yang saya tahu. Pas ke belakang barulah berubah namanya menjadi dustur. Jadi dustur. Ya. Tapi tetap isinya sama. Kalau boleh tahu ayat Quran tuh ayat Qurannya yang dibaca waktu dustur itu menjelaskan tentang apa tuh? Kurang tahu sebetulnya. Oh iya. Nah, sama kan tadi ada yang namanya program kalam ya? Kalam itu apa tadi teh? Kalam, kajian latifah Islam mubarakiyah. Kajian Islam latifah mubarakiyah. Nah, kajiannya itu biasanya diisi oleh siapa tuh? Apakah oleh orang-orang yang dari luar, mungkin yang dari ikhwan, atau yang dari mahasiswanya juga yang mengisi kajian itu? Kalau dari apa namanya, dari sebelum kepemimpinan yang saya sampai ke saya sendiri itu yang paling sering itu Pak Rojaya. Iya. Yang bahas itu gimana ya? Bahasanya apa aja biasanya? Seputar ilmu tasawuf kah? Seputar ilmu tasawuf dan apa namanya itu apa namanya, tasawuf di era modern itu seperti apa, kayak gitu. Oh iya. Karena kan kebanyakan kalau tasawuf itu kalau orangnya kan biasa disebut sufi ya. Iya. Nah, biasanya yang sufi itu orang-orang yang hanya ada di zaman dulu atau orang-orang yang tradisional lah, bukan orang-orang modern. Jadi adanya FDK ini mungkin untuk memberikan atau untuk menjadikan mahasiswa menjadi orang yang sufi atau orang sufi yang berbasis modern gitu. Iya. Oh iya. Nah, jadi menarik nih teman-teman. Buat yang ingin
buat yang belum tahu kan biasanya sufi itu hanya untuk orang-orang yang emang kelihatannya tradisional atau orang yang berada di zaman dulu. Nah, untuk adanya FDK atau untuk adanya forum dakwah kampus ini adalah untuk mencetak kader sufi yang berlandaskan modern gitu. Iya. Oh iya. Nah, gini nih Kak. Untuk forum dakwah kampus ini katanya kan belum berjalan sepenuhnya. Iya. Nah, apa aja sih yang Kakak udah rencanain buat menghidupkan kembali itu forum dakwah kampus? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu yang berjalan baru 3 lah. Yang pertama dzikirnya, terus tuh yang kedua kajian Islam Latifah Mubarakiyahnya, sama Dustur. Tapi itu kajiannya itu udah berjalan program-programnya. Tapi mungkin berjalan. Hanya pengurus ya yang mengikutinya. Soalnya ya kami lebih ke mewajibkan ke pengurus dulu. Tapi kalau yang lain teman-teman sekalian yang ada di IAI maupun yang ada di STE mau gabung silahkan. Kami jadi terbuka ini. Nah, jadi teman-teman buat yang mau ikut kajian atau mau ikut pelatihan Dustur meskipun emang bukan anggota dari FDK, bisa mengikutinya. Semoga saja mungkin kalian tertarik dan ingin bergabung dengan FDK itu sendiri. Nah, untuk teman-teman juga nih, katanya FDK ini merupakan salah satu UKM yang istilahnya udah mati lah. Belum berjalan lagi. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang mau bantu buat menghidupkan kembali forum dakwah kampus ini atau mau yang menghidupkan kembali UKM ini, bisa banget buat join ke forum dakwah kampus ini. Nah, ketuanya yang ini nih, yang Kak Ardi. Kalau boleh tahu untuk pengurusnya ada berapa tuh Kak? Pengurusnya banyak sih. Kalau banyak. Kalau mau dibacakan juga. Oh ya. Itu ada 20-an lebih lah. Oh banyak ya? Iya. Dari semester berapa aja tuh kalau boleh tahu? Dari semester 3 ke atas. Ada yang semester akhir lah beberapa. Dari semester 3 juga udah mulai jadi pengurus itu? Udah mulai jadi pengurus. Itu karena kan ini UKM udah lama mati. Iya. Kalau boleh tahu itu matinya dari kapan ya? Nggak berjalan programnya gitu? Bukan nggak berjalan sekalipun. Berjalan tapi sedikit-sedikit gitu. Kayak misalkan open recruitment aja ataupun ada acara kampus gitu. Baru itu. Kalau gak salah waktu saya ta'aruf itu juga ada ini ya Kak, ada open recruitment buat FDK. Iya. Tapi itu ada yang masuk Kak, ada yang tertarik gitu buat masuk. Ada yang masuk, jadi yang masuk ke situ langsung diarahin ke grup keluarga FDK. Nah, terus kan kami udah bikin pamflet kajian, maupun itu kajian baik itu kajian maupun yang Dustur, kami share di situ. Jadi yang dari baik itu kalau misalkan yang datang itu banyak ataupun sedikit, kami tetap berjalan. Oh iya. Jadi ini lebih mementingkan ke programnya ya daripada ke orang-orang yang hadir mungkin. Oh iya. Nah, buat teman-teman nih, mungkin ada yang mau tahu gimana sih Kak, bagaimana aja dan kapan aja tuh program-program FDK itu berjalan. Mungkin ada teman-teman yang mau mengikutinya tapi gak tahu gimana programnya, gak tahu kapan jadwalnya, mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau jadwalnya sendiri itu setiap Badasar. Setiap hari itu? Kalau Senin itu ini dzikir. Nah, kalau kalam kajian Islam Latifah Mubarakiyah itu setiap hari Rabu, dan yang Selasanya itu dipakai untuk Dustur. Oh, jadi kalau hari Selasa habis asar itu pelatihan Dustur. Kalau hari Rabu habis asar itu kajian kalam. Kalam. Nah, itu tuh teman-teman, buat yang mau ikutan program Dustur atau mau ikut pelatihan Dustur atau program kajian kalam, kalian bisa mengikutinya karena program ini terbuka.
untuk jadwalnya mungkin hari Selasa habis asar untuk pelatihan dusdur, dan untuk pengajian kalam itu hari Rabu habis asar, gitu Kak. Oh iya. Mungkin ada kata-kata buat teman-temannya nih Kak, buat yang ada di kampus IAILM, atau mau buat yang mungkin semua kata-kata buat yang mereka tertarik itu masuk FDK. Oke. Belajar dalam organisasi untuk meningkatkan skill itu sangat penting. Apalagi misalkan organisasi yang berbasis agama. Nah itu kalau menurut pandangan diri saya pribadi itu sangat penting kalau dalam zaman sekarang ya, karena banyak anak muda yang rusak karena terpapar oleh kerusakan zaman. Ya benar banget. Disebabkan karena ya itu tadi keilmuan tentang keagamaannya itu rendah. Oh iya. Ya. Jadi kita itu berusaha gitu ya, mencetak pelan-pelan anak-anak mahasiswa yang berbasis tasawuf tapi tidak meninggalkan dunia digital yang sekarang lagi. Jadi melek tentang dunia lah. Benar. Bukan kayak sufi tempo dulu, bukan. Yang dikir di gua kayak gitu. Nah, menarik nih teman-teman. Soalnya kan sekarang banyak nih yang mungkin cewek-cewek atau mungkin perempuan-perempuan zaman sekarang tuh banyak yang suka orang pemuda-pemuda yang gaul tapi paham agama. Nah, cocok banget nih buat teman-teman yang mau masuk FDK. Karena di FDK ini meskipun kita fokusnya ke kajian tasawuf, tapi kita juga lebih diarahkan ke era yang modern. Enggak era-era yang terdahulu, enggak era-era yang tradisional. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.